Gak usah, nggak apa-apa, kita lanjutin aja ya, mumpung udah live Oh, juga. oke, udah jam 11 ya. Heeh. Jadi kita langsung mulai aja sekarang. Oke, Cici. Iya. Gimana nih, Ci? Jadi yang mau kita obrolin siang ini? Eh, Sebelumnya terima kasih banget dok buat buat waktunya hari ini udah nyempetin waktu nih buat ngobrol sama Liniati. Nah jadi ini kan saat ini kan sebentar lagi kita mau mau Idul Fitri walaupun mungkin sebagian besar nggak kumpul-kumpul ya dok. Tapi saya Mm-mm. kebetulan tidak merayakan Idul Fitri ikutan PO berbagai macam makanan gitu kan Iya, karena iya. semua orang masak dan kelihatannya enak-enak semua pengen dicobain gitu terus kirim-kiriman hampers mungkin yang nggak bisa ketemuan yang dikirim adalah selalu makanan makanan dan makanan nah jadi boleh ngasih dong gitu bagi-bagi tipsnya gimana sih caranya supaya kita bisa apa ya tetap tetap kalau tetap langsing kayaknya relatif gitu kan ya dok ya yang penting kan tetap itu gitu sebetulnya Tetap sehat juga kali gitu ya. kan ya dok goalsnya kan itu gitu untuk sehat di tengah-tengah yang kondisi yang seperti sekarang gitu sementara kan kita perlu untuk sehat selain dengan kondisi pandemik yang sekarang juga nah dengan banyaknya makanan gitu dan semua yang dan orang banyak di rumah juga jadi banyak makan kan dok gitu kan makanya katanya masker harus dipakai Iya. supaya nggak makan terus gitu nah Sampai walaupun gitu ya, maskernya dipakai di rumah ya. walaupun dalam kondisi puasa gini kan tetap aja ya ketika berbuka juga banyak makanan yang istilahnya memuaskan keinginan gitu, bukan sesuatu yang kita Mm-mm. makan untuk mencukupi kebutuhan badan nih gitu. Nah, boleh sharing ya dok, kira-kira gimana sih caranya supaya kita tetap fit, tetap sehat, apalagi menjelang masa Idul Fitri ini yang yaitu melimpah makanan itu gitu. Iya, iya, oke, oke, Cici. Jadi, gini, Ci, apa ada, mungkin saya di sini di siang hari ini membagi beberapa tips lah yang kita bisa lakukan gitu ya di rumah untuk ngejaga berat badan nih nanti pas lagi Lebaran dan pasca Lebaran. Nah, kalau misalnya nih, mungkin beberapa dari sahabat Lini Jati gitu yang udah apa gabung di sini pengen nonton ini karena memang oh iya, iya ngerasa kayaknya nih aku harus berat badannya kayak udah mulai naik, biasanya gitu ya, ditambah lagi dengan WFH juga gitu. Terus ngapain kalau mau ngomong kita akan lihat-lihat berbagai apa ya, online-online kan tadi ya udah bisa untuk pesan-pesan makanan secara online gitu. Nah, tapi yang apa bagus banget tuh udah ada mulai aware bahwa oh iya ya kayaknya aku udah harus mulai perhatiin berat badan nih gitu. Nah, kalau kita udah punya pemikiran seperti itu udah satu step forward sebenarnya. Nah, yang kita lakukan berikutnya adalah kita harus tahu nih secara objektif. Jadi jangan cuma kayaknya gue naik deh berat badannya, bukan jangan kayaknya gitu ya. Dan jangan juga ngandelin orang lain yang, ih kamu kayaknya gendutan gitu ya, atau kamu kayaknya kurusan gitu. Nah, jangan ngandelin itu juga. Bagus banget kalau di rumah kita juga punya timbangan gitu. Apalagi kalau timbangan digital. Entah kenapa bagi mereka yang dalam program menjaga berat badan gitu ya, itu tuh sekian naik turun sekian ons tuh sangat bermakna gitu. Jadi kalau mau timbangannya digital itu akan oke banget gitu ya. Beda lah rasanya 70,1 sama 69,8 itu beda. Padahal kayaknya beda cuma 3 ons ya. Tapi itu tuh kayak, oh yes, yes, gue udah 60-an gitu depannya gitu. Jadi pertama, oke banget kalau misalnya ada timbangan. Terus udah gitu, nah jangan kita membandingkan timbangan kita dengan timbangan yang lain gitu. Jadi kita apa timbangannya misalnya di rumah kita, terus ya mungkin meskipun kita di rumah aja kadang mungkin beberapa ada yang udah deh berkunjungnya ke rumah ibu kita misalnya gitu ya ada Ya. timbangan nimbang lagi nah jangan juga karena beda timbangan itu dia akan beda juga sih kalibrasinya gitu jadi malah bikin kita deg-degan oh berat badan gue naik padahal timbangannya mungkin yang nggak pas gitu Ya. itu yang pertama pokoknya bandingkan di timbangan kita yang sama gitu timbangan yang sama yang kedua tuh kalau masalah timbangan adalah kita menimbang di waktu yang sama. Kalau nanti saat udah habis lebaran, udah nggak ada puasa lagi, nah kalau kita mau kapan sih waktu nolnya kita sebenarnya gitu ya, itu adalah saat pagi-pagi
bangun tidur, udah dari kamar mandi nih, tapi belum sarapan. Nah, kita nimbang aja dengan baju ya, baju tidur lah, baju tipis gitu ya. Jadi nggak ada alasan lagi, ah berat badan gue naik, abis tadi gue habis makan kali ya gitu. Ah, habis gue pakai jeans nih gitu. Jadi kita akan minimalkan bias-bias itu gitu. Nah, penting tuh untuk tahu. Terus nanti kalau kita mau tahu apa benar berat badan kita ini naik gitu ya atau turun, baiknya sih menimbang kalau menurut saya jangan terlalu sering juga gitu. Jadi seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu kayak cukup oke ya gitu. Gampang sih kalau misalnya oh lu nimbang tiap hari Minggu, misalnya nimbang tiap hari Senin yang kita akan selalu inget lah hari itu gitu. Itu kalau yang untuk si masalah si timbangannya. Nanti kalau kita udah tahu, oh berat badan aku nih, iya ya kayaknya emang beneran naik gitu. Atau, wah yes nih, puasa ini tuh ternyata aku bisa dong untuk menurunkan berat badan misalnya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tetapkan niat nih. Oh tadi sempat ngobrol nih sebelum kita ketemuan nih sempat ngobrol-ngobrol dulu. Oh iya ya, niat itu penting banget gitu. Jadi yakin, ini sebenarnya kita mau ngejaga nggak gitu? Apa kita cuma pengen-pengen doang gitu ya? Nah misalnya udah yakin ah aku harus menjaga berat badan, yakin banget. Apalagi di keluarga tuh ada riwayat diabetes lah, jantung misalnya gitu ya. Terus baca-baca, oh iya benar itu tuh gara-gara lemak tubuh yang berlebih, gara-gara berat badan yang berlebih misalnya. Oh udah deh, aku benar-benar nih pokoknya harus sukses nih gitu. Pandemi saat ini harus sukses melewati selebaran itu, nggak mau naik berat badan. Nah, terus udah gitu juga mereka yang berpuasa gitu ya, karena kan yang menjalankan ibadah Ramadan niatnya itu kan adalah untuk menjaga hawa nafsu gitu kan ya, dari termasuk nafsu makan gitu, minum kan sangat menjaga itu saat Ramadan. Nah, saat Lebaran, nah itu tuh benar-benar tuh sebenarnya kita dipertanyakan lagi, benar nggak sih gitu kita mau merayakan kemenangan kita menjaga hawa nafsu itu dengan ya udah deh makan bebas semuanya dimakan. Ya kalau gitu kita jadi nggak lanjut ya gitu kan. Jadi niatnya kemarin apa gitu sebenarnya. Karena harusnya sih si niat baik yang udah kita punya di awal bulan puasa itu harusnya bisa kita tetap lanjutkan nih saat Lebaran gitu. Nah, nanti kalau udah cukup ajak, oke, aku ready nih untuk memang menjaga si berat badan ini. Nah, kita bisa mulai mengatur gitu. Kenapa itu jadi penting? Karena kita nggak mau masuk dalam siklus merasa gemuk, menimbang, bete, makan lagi, merasa gemuk, bete, nimbang gitu saja gitu ya. Kayaknya itu siklus yang nggak ada ujungnya. Gitu ya Nah, dok ya. jadi mau ngapain gitu, kita juga nggak melakukan apa-apa, nggak menjaga makanan kita, terus kita nimbang lagi dan berharap timbangannya akan turun gitu kan, ya enggak gitu kan. Jadi kita harus punya niat, oh mau putusin tuh si lingkaran itu gitu. Pokoknya mulai sekarang kayaknya harus jaga berat badan kita seoke mungkin. Nah, nanti kalau misalnya kita udah ajak dengan itu, kita bisa masuk tuh ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah menjaga jumlah. Kayaknya saya di sini nggak akan panjang-panjang bercerita, oke, nanti makannya akan segini porsi, kupatnya segitu potong. Setiap orang itu sebenarnya sangat berbeda-beda kebutuhannya. Nanti kalau pengen tahu aslinya berapa sih, kebutuhan aku berapa gitu ya. Sekarang banyak banget sih aplikasi untuk bisa menghitung itu. Kalau mau secara akurat, mungkin nanti kita juga bisa konsultasi kan gitu ya dengan dokter Lewat gizinya. link ya dok. Gimana sih Online. aku sebenarnya? Gitu. Nah, tapi kalau buat gampangnya, buat mudahnya, yang pertama adalah kita dijaga jumlah itu adalah kita jangan makan berlebihan. Nah, memang kalau buat Muslim gitu yang menjalankan Ramadan ini sebetulnya kita bisa buka gitu ya, ada surat Al-Araf 31. Memang ternyata Allah tuh nggak suka sesuatu yang berlebihan. Nah, kita harus yakin juga, oh iya ya aku tuh nggak boleh berlebihan nih. Kalau misalnya kita nggak buat kita, setidaknya bagian dari ibadah kita ya gitu untuk mengikuti yang Tuhan kita mau, jangan berlebihan gitu. Nah, Iya. momen pandemi ini harusnya sih gitu kita bisa pakai secara oke banget. Kenapa? Karena salah satu penyebab makan berlebihan saat Lebaran dan pasca Lebaran itu adalah saat kita kan biasanya satu rahim tuh ya ke rumah saudara gitu kan, kerabat, dari satu rumah ke rumah lain biasanya gitu kan.
Maka dari satu opor ke opor yang lain, dari satu nastar ke nastar yang lain, dari satu kastengel ke kastengel yang lain gitu. Lalu kita akan selalu punya alasan pembenaran, ya habisnya nggak enak, habis kalau nolak kan apa nggak sopan kayak gitu-gitu. Nah beruntungnya saat pandemi ini kita nggak punya tuh alasan itu gitu. Jadi kita akan benar-benar sangat mengandalkan diri kita untuk bisa ngatur makan kita. Pokoknya saatnya kita mengambil peranan untuk segala sesuatu yang akan lewat mulut kita gitu. Jadi kita nggak bisa diatur sama orang. Jadi kalau kita mau makannya segini aja dan lain sebagainya, itu kita yang ngatur. Kalau kita ternyata makannya berlebihan, ya itu salah kita berarti ya, karena kita udah nggak bisa nyalain siapa-siapa. Itu trik yang pertama dari jumlah tuh. Lalu yang berikutnya itu adalah kalau saya sih suka terapin mindfulness eating. Sebenarnya bisa satu topik sendiri panjang bercerita mindfulness eating, tapi buat gampang yang kita bisa lakukan kan kalau mindfulness itu akan melatih fokus kita ya sebenarnya, hadir utuh saat ini di momen ini. Nah kalau terkait dengan makan berarti kita bisa gini, jadi kita jangan nyuap sebelum yang di mulut itu ditelan, jadi satu persatu itu tenang aja kalau pas lagi makan gitu. Kan kadang malah bisa ya, apa kita makan sambil ngobrol ya biasa suasana lebaran gitu, lalu makan 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 makan, kadang nggak benar-benar dikunyah lembut juga kita udah telan gitu. Nah kalau misalnya ya udah kalau gitu harus dihitung kah kunyahan kita? Mungkin baiknya gitu, tapi rasanya nggak semua orang akan mau, bukan mau ya, sempat juga ya melakukan hitungan ya. Udah hitungan ke 23, tadi hitungan berapa ya udah lupa lagi gitu. Jadi yang paling gampang, jangan dulu menyuap sebelum yang di mulut itu ditelan gitu. Nah, itu buat gampangnya. Nanti kita bisa rasakan, oh iya ya, kayaknya makan kita pace-nya tuh jadi agak lambat, nggak terlalu cepet juga gitu. Kalau misalnya pace makan kita jadi cepet, belum juga dikunyah baik-baik, udah ditelan langsung am-am-am lagi. Nah, sehingga si kecepatan apa ya, tubuh memberikan sinyal, aku udah kenyang, itu tuh nggak secepat kecepatan makan kita. Nah, itu akan jadi timbul rasa begah kalau gimana ya, nih karena kita dari Bandung ya base-nya. Kalau orang Sunda tuh suka bilangnya tuh namanya kamerkaan gitu loh. Jadi kita makan lu banyak banget, terus kita baru kasih sinyal kenyang gitu kan ya. Jadi kita bisa jaga dengan makan mindfulness tadi gitu. Nah, lalu tadi terkait dengan si sinyal tubuh. Sebenarnya sih kalau kita udah mulai mau nimbang, kita udah mulai aware dengan diri kita, sebenarnya itu adalah bagus banget kalau kita lanjutkan dengan mulai mendengar diri kita. Karena sebenarnya tubuh kita tuh ngasih sinyal kok gitu. Ini udah kenyang gitu. Sebenarnya ngasih sinyal. Jadi apa ya? Mungkin riset segala semua ke sini tuh semakin berkembang ke arah gut brain axis. Jadi apa yang kita makan sebenarnya dia terkoneksi gitu dengan apa yang nanti brain kita pikirkan gitu sebenarnya. Jadi pasti akan ngasih sinyal udah nih, udah cukup nih, udah kenyang nih. Nah, tinggal kita mau denger enggak gitu. Perut kita udah bilang oke, tapi mulut kita masih pengen misalnya gitu ya. Nah, itu kan sering terjadi ya. Lagi icip lagi ini kayaknya enak, nanti lagi nggak akan ada, kayak nyobain lagi terus, jadi kayak selalu Bener ada banget. kayak ada pembenaran gitu di dalam otak, nggak apa-apa lah sedikit lagi, nggak akan terlalu Iya ini gitu, kalau benar. nggak sepotong kecil atau apa gitu. Iya benar-benar banget. Kalau kita mau agak hitung-hitung nih, nastar gitu ya, kayak beberapa butir nastar gitu tuh itu yang kita biasa makan seicip-icip di pisin kita lah sebenarnya gitu. Bisa sampai kali 75 kalori, itu sama dengan setengah piring nasi. Kebayang nggak sih gitu? Betapa rugi ya gitu kan. Hampir setengah piring nasi gitu pada sekecil itu gitu kan. Jadi nah itu tuh jadi ya rasanya kita harus udah mulai aware juga gitu. Kalau tubuh kita bilang kayaknya udah dulu deh saat ini. Mungkin udah dulu aja emang gitu. Kita bisa bisa bagi lah si makanan itu di jam makan berikutnya, misalkan gitu ya. Nah, tadi menyinggung sedikit nih tentang kalori-kalori. Ini biasanya kalau lebaran gitu kan akan apa ya, yang sangat umum kan ya udah sih ketupat mau opor gitu ya, terus beberapa pakai mustofa gitu kering kentang dan sebagainya. Terus nah karena biasanya di rumah mungkin ada yang memasak atau sekarang pesan juga gampang ya gitu, banyak banget tuh pre-order kan. Nah
masih ada nih ketupat opor, ya udah jam, makanya pagi-pagi ini kita makan ketupat opor, nanti jam 9 udah lapar lagi, ya udah ketupat opor lagi lah, ada gitu ya. Aku makan siangnya ketupat misai gitu ya kan, tuh saya banyak yang kayak gitu. Nah, itu sebenarnya dalam satu porsi itu tuh kayak kalau si ketupatnya hitung-hitungan gampang lah ya, sekitar 175 kalorian. Terus si opor ayam yang kita makan itu sekitar di 330, taruhlah 350 kalori. Jadi satu porsi cuman si kupatnya aja sama opor ayamnya udah 500 kalorian gitu sebenarnya. Tambahlah kali kering kentang ya Mustafa, enak juga lah aku cemil-cemilin, itu tuh udah nambah kali sekitar 100 kalori, 600 kalori gitu. Nah, 600 kalori. Kayak gimana sih 600 kalori lah bentuknya, nggak gitu kebayang juga. Kalau kita mau nih, gue bakar lah, olahraga gitu ya. Pokoknya, tadi makan lagi, udah makan lagi gitu. Sampai siang aja kita makan udah 3 kali. Ya udah, bakar deh dengan berolahraga. Kita jalan santai gitu di treadmill. Nanti boleh dicek ya di treadmill masing-masing dengan kecepatan yang biasa. Itu kali sekitar 125 kalorian setengah jam. Jadi Banget untuk dong. ngebakar, iya, nggak banyak-banyak banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menambah si ekstra satu piring, nggak apa-apa kali lah, satu piring lagi mumpung lebaran gitu ya. Si opor itu, ya kalau kita punya waktu 2 jam untuk berjalan di treadmill, ya oke aja untuk membakar itu kan, jadi impas. Tapi kalau kita nggak ada waktu juga buat ngebakar, atau ya 2 jam mah mendingan aku ngapain, udah kayak gitu duluan, saya rasa kita harus pikir ulang sih, bener nggak ya aku mau nambah porsi ini gitu. Kayak gitu dikira ya gitu. Jadi apa, terkait dengan bakar dengan olahraga tuh, saya jadi ingat ada satu pakar olahraga lah gitu. Jadi beliau bilang memang ya olahraga kan buat kesehatan. Jadi terus kita sempat nanya nih gitu, nggak pernah makan coklat ya? Nggak pernah makan yang enak-enak ya? Ya pernah, tapi berarti akan saya bakar tuh. Saya itu jadi dia merasa dia seperti hutang gitu, yang harus dia bayar gitu. Jadi dia akan bakar lah dengan bereksersis. Mungkin tips itu juga bisa kita pakai sih gitu. Gitu Ci kayaknya kalau misalkan untuk jumlahnya. Nah, berangkat ke tips keempat tuh adalah jenis makanan. Ini kaitannya dengan pandemi ini sih sebenarnya gitu. Gimana pun kalau misalnya kita mau pakai rekomendasinya WHO. Nah, jadi memang mereka sangat menyarankan, dan itu pun yang disarankan oleh Kemenkes dan Perhimpunan Dokter Gizi Klinik Indonesia. Jadi kita memang harus makan makanan yang beragam dan seimbang gitu, sesuai dengan kebutuhan kita. Apa sih gitu, sebenarnya kayak udah biasa kita dengar, tapi kalau boleh saya ingetin lagi. Jadi setuju sekali ada karbo ya, bagaimanapun kita pilih karbonya memang yang karbo baik gitu. Dalam arti kata karbonya kompleks, bentuknya harapannya sih masih lebih mirip sama aslinya gitu, Ci. Ya. Jadi jangan terlalu diolah gitu. Misalnya, contoh ya, kue kan karbo juga ya. Nah, tapi dia udah jauh banget bentuknya dari aslinya. Dia dari gandum ditumbuk dulu jadi tepung nanti diolah lagi jadi kue, udah panjang gitu ya. Jadi kalau perjalanan begitu panjang luar tubuh kita, begitu kita konsumsi, ya dia akan lebih mudah sih buat diserap, lebih cepat menggemuk gitu. Jadi pilihannya ada karbo, tapi kita pilih-pilih nih karbonya. Nah, selain karbo, yang paling penting nih Ci saat pandemi ini adalah protein nih gitu. Nah, saking harusnya si protein ini kita penuhi, itu baik sekali kalau kita ambil dari 2 sumber protein. Yang pertama tuh protein hewani. Meski kata nih pakai santan, pakai apa ya, tapi memang ya opor ayam dan rendang itu adalah sumber protein hewani sih gitu ya. Jadi dalam atas nama niat bahwa kita menjaga asupan protein ya demi imunitas, ya oke gitu. Saat lebaran ini kita menjaga jumlah gitu ya. iya, tapi jaga jumlahnya, bener banget. Nah, lalu udah gitu harusnya ada protein nabati. Nabati itu kacang-kacangan sih, Ci. Nah, kadar protein yang paling tinggi di kacang-kacangan itu dipegangnya sama golongan bean ya, atau kedelai si soybean gitu. Habis soybean sebenarnya adalah kacang merah. Tapi suasana lebaran ini biasanya kacang goreng, Ci, kacang tanah juga. Udah dia dalam makanya dia digoreng juga ya gitu. Jadi uh, sih biasa nggak apa-apa lah, dah aku mah yang penting seimbang. Oke, tapi kalau kita tahu dari itu kan dari jenis ya, cuman kalau dari jumlah ya sebenarnya sih akan nambah-nambah energi gitu. Gitu. Nah, lalu Ci, udah ada 3 macam di piring kita, itu sebenarnya harus ada sayurannya gitu.
jarang banget ya aku lihat ya apa menambah ada sayuran di dalam menu Lebaran kan. Biasanya kan akan ketupat, lalu opor, rendang dan teman-temannya jarang banget tuh ada sayur. Nah, Terus tapi sayurnya cabai tuh, AC cabai. oh iya bener ya kan cabai. Oh, Itu gitu. tapi Ci, Pakai aduh gimana ya? Aku harus memberikan kabar bahwa si cabai itu tinggi juga loh energinya gitu. Maksudnya kalau baca-baca lagi, dia kan termogenesis, maksudnya dia punya kemampuan untuk membakar energi juga cukup tinggi. Kan ada makanan yang punya ngebakarnya tuh ada thermic effect outputnya tinggi lah gitu istilahnya sih, Ci. Jadi nggak apa-apa kali ya, tapi itu menyeimbangi dan memang si jumlah energi yang tinggi Ci dalam cabai. Kita kayaknya panas ya, pedes kan gitu. Ya udahlah pokoknya nggak berlebihan kan gitu. Terus itu aja. Nah, si sayuran ini mumpung nih kita lagi di rumah aja dan ya kan Lebaran itu kan hari apa sih, Minggu ya gitu kayaknya ya, kalau aku ikut pemerintah ya nggak tahu pemerintah nanti mau Lebarannya hari apa. Saya hari Minggu, sekarang kan masih hari Rabu ya. Kita masih bisa nih ada waktu untuk pesan-pesan online gitu, mau mesen sayur apa. Nah, saya nggak akan bicara menunya harus ini, menunya harus itu. Menu tuh udah ranahnya chef. Kita tinggal buka aja resep, kita tinggal apa sekarang banyak banget YouTube tutorial segala macam orang bicara gimana sih mau pengolahan sayur seperti apa. Memang sih baiknya adalah yang kita mungkin kayak orang Bandung itu orang Sunda dengan lalap gitu oke. Terus tapi ya tinggal nanti kita mau cocokkan aja ya cocok nggak sih gitu makanan si opor dan teman-temannya dengan si sayur itu gitu. Iya, kalau sih ya kadang suka ya udah yang penting ada dulu juga itu udah step oke banget deh kayak udah 2 jempol lah gitu ya untuk mereka yang mau untuk jaga makanan terlepas mau diolahnya seperti apa untuk step pertama ini yang penting dia mau nyediain ada sayur itu udah oke banget gitu nanti biasanya di yang berikut-berikutnya di minggu-minggu berikutnya mulai itu akan lebih apik lagi oh iya ya sayangnya ya benar aku udah turun berat badan aku kayaknya sayurnya mau aku olah dengan lebih clean eating lagi biasanya gitu itu Cina terus udah gitu yang harus ada banget itu juga adalah buah-buahan. Nah, jadi nanti ini terkait juga nih Ci dengan pengaturan jadwal. Di tips kelima itu adalah pengaturan jadwalnya. Nah, meskipun lagi di rumah aja, meskipun juga kita dengan suasana Lebaran, tapi baik tuh untuk menjaga jadwal yang teratur. Jadi kuncinya sih sebenarnya itu adalah pengaturan pengisian lambung gitu. Jadi biarkan lambung kita tuh ada kapan waktu dia kerja, ada kapan waktu dia harus istirahat. Ya gimana sih ya, mungkin kita yang sama-sama, aduh ya nih, work from home. Yang namanya work from home itu nggak menjadi kita kerja teratur loh sebenarnya. Ya kan ya, kita bisa banget tuh meeting sampai jam 10, setengah 11 malam gitu, kayak nggak ada akhirnya. Nah, kalau terlalu berlebihan, pasti ada capek gitu. Nah, sama sebenarnya organ tubuh kita kalau terlalu disuruh kerja terus, dia akan ada lelahnya gitu ya. Nah, kalau kayak gitu ya biasanya akan berimbas nanti dampaknya akan ada masalah kesehatan juga gitu. Jadi baik sekali kalau si jadwal itu akan kita aturkan. Kalau mau buat gampang, tips gampang ya udah deh pokoknya kita makan tiap 3 jam sekali gitu. Jadi makan utama tuh pagi, siang, malam. Kalau buat gampang jam 6, 12, 6 misalnya gitu ya. Nanti kita di selangnya itu kita ada snacking gitu. Nah, si snacking ini kita pilih yang healthy snack gitu. Untuk pagi untuk mengimbangi semua santan itu ya, Ci. Apa sih healthy snack dan emang kita butuhkan untuk ningkatin imun kita? Ya memang ke buah-buahan sih gitu. Buat mereka yang mau jaga berat badan bisa pilih buah-buahannya itu yang memang airnya banyak. Kalau kita mau lihat di adalah banyak ya Ci tabel komposisi makanan atau sekarang juga aplikasi udah banyak banget lah Fat Secret sorry saya nggak maksud untuk apapun lah gitu ya aplikasi untuk ngitung kalori-kalorinya itu nah Nanti itu kasih DM aja DM kan. uh, DM. Allah ya kita tinggal itu juga ya kalau kita mau rajin untuk download atau kita cari aja gitu ketika kita browsing nah itu memang kalau makanan yang air banyak rata-rata sih memang kandungan energinya tuh emang lebih sedikit lebih rendah tapi dia tinggi sih kandungan seratnya gitu terus vitamin mineralnya tuh oke banget
ya kadang kemarin agak miris juga ya Ci ya, dengan banyak banget yang jadi memborong berbagai suplemen. Padahal kalau ditanya lagi, terus makannya emang udah bener? Ya enggak juga sih katanya, ya makannya sih aku mau aja kan mumpung di rumah. Ya jadi ngapain gitu harus dengan suplemen segitu banyak, tapi makanan kita nggak seimbang. Hmm. Gitu Ci kiranya. Nah, Pakai suplemen. Karena iya kan biar gitu kan, gampang. yang dipikirkan kan biasanya kalau kalau pengalaman saya, sadar diri nih makannya jorok gitu. Kayaknya makannya kurang bergizi, ya udahlah minum suplemen Nah, aja supaya tambahin, ceritanya begitu. Padahal salah ya, justru iya. harus makannya yang dibenerin gitu ya. Iya, yang utama tetap aja membenarkan si jam makan kita gitu ya. Tapi memang, aduh tapi ya misalnya di ujung hari, aku nih kayaknya emang nggak ada sayur buah misalnya gitu. Ya memang mau nggak mau kita larinya ke suplemen kan ya, Ci gitu. Tapi kita jadi nggak bisa mengeluh saat nggak ada nih habis di pasaran suplemen ini suplemen itu ya memang karena kita juga kan gitu yang kemarin beli ya berlebihan gitu jadi seperti itu. Nah itu tuh 5 tips yang bisa kita pakai banget di saat mengantisipasi berat badan. Cerita-ceritanya nih Ci, aduh gagal nih udah gitu ya. Tadi ya kayak Cici Rimi sempat bilang ya kapan Gagal, lagi lah ada makan. Kenapa Ci? gagalnya di step 1 begitu nimbang, udah bubar deh gitu. Udah males lihat Udah angkanya. biarin aja lah. Udah langsung gampang gampang down ya gitu. Udahlah aku memang begini adanya. Gitu kan kayak gitu. Nah, cuman ya misalnya, aduh nggak deh kayaknya udah gak bener nih baju juga kayaknya udah baju kayaknya udah pada nggak muat. Mau beli online ukuran kadang nggak pas gitu ya. Nah, ya udah Ci, kalau si 5 tips itu nggak bisa dipakai, nah memang apa buat mereka yang apa mungkin menjalankan ibadah saum gitu, biasanya mereka bisa segerakan aja dengan puasa Syawal memang gitu. Iya. Nah, puasa Syawal disegerakan. Jadi si asupan makan yang berlebih itu ya kita seimbangkan lagi gitu dengan melakukan si puasa sunnah tersebut. Nah, misalnya ya aku nggak menjalankan ibadah saum juga gitu, tapi ya kan mau nggak mau sekitar pada dengan pola makan yang sama. Nah, mungkin kita bisa mengikuti si pola tersebut ya. Kita lebih setidaknya nih minimal-minimal kalau tidak mengikuti puasa, tapi setidaknya kita makan sesuai dengan jamnya tadi, Ci. 3 kali makan utama, ada snacknya, terus juga kita enggak apa ya, menghilangkan semua pembenaran kayaknya ya, kayaknya segerakan itu. Kayak misalnya pembenaran, ya nggak apa-apa kali lah, abis ini belum habis ya, nastar ini masih ada di meja, ada mau dikasih juga ke siapa, nah kayak gitu-gitu ya, Ci, gitu kayaknya. Kenapa, Ci? Snackingnya bukan nastar ya. Nih, Jangan itu bukan makan 3 jam sekali, tapi snackingnya nastar tetap aja gitu. benar, iya benar sih. No, ada nih kadang apa ya, soalnya aku juga nggak terlalu gemuk juga sih gitu. Mungkin beberapa sahabat Limi Jati ada yang rasa gitu, tapi emang aku mau jaga aja gitu berat badannya. Gimana dong misalkan gitu. Nah, jadinya nanti kita bisa ini apa mungkin kita boleh makan buahnya dulu gitu. Jadi setidaknya si serat itu biarkan dia bekerja gitu untuk dia membuat lebih rasa kenyang sebelum kita makan si kue-kue ya kue-kue favorit kita itulah gitu. Itu bisa gitu Ci, saat naik ya. Jadi buahnya dulu yang masuk gitu. Kayak gue ya, tapi jadinya tetap kita kayak di ada hacknya dulu, makan buah dulu supaya agak sedikit kenyang. Jadi makan nastarnya satu, udah kenyang gitu, kayaknya gitu ya. Iya, Tapi kan betul betul betul. Betul, Ci, akal. kita harus jadi banyak apa ya, bukan berstrategi ya, Ci ya, tapi kita harus lebih banyak apik-apik melihat apa yang mau kita makan sih memang gitu. Nah, kadang udah kita makan buah gitu, oh iya ya ternyata aku nggak segitu mau juga ternyata gitu sama si kue-kue tersebut gitu. Gitu Oke, kiranya sana tips-tipsnya Ci gitu. udah, saya rekap sedikit ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah nimbang di waktu yang selalu sama dan jangan terlalu sering. Terus udah gitu yang kedua adalah menetapkan niat. Masalah niat ini memang yang paling susah sih dok. Segala-gala dari kemarin yang kita bahas MPASI, harus orang tuanya niat. Kita bahas mendongeng, harus orang tuanya niat gitu kan. Kita bahas pijat bayi, harus orang tuanya niat. Semuanya lebih ke niat. Jadi memang intinya harus di situ keinginan dari kitanya sendiri ya yang masih kuat ya. Iya, betul 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 betul. Yang ketiga adalah kita harus menjaga jumlah asupannya.
Nah, untuk yang mindfulness eating nanti kapan-kapan kita bahas lagi ya dok. Mungkin kita bisa bikin IG live lagi bahas khusus soal mindfulness eating. Iya, iya, untuk Oke. itu. Yang keempat adalah jenis makanannya yang harus ada dalam satu piring itu kira-kira apa-apa aja dan pengaturan jadwal makan. Gitu ya dok ya. Betul, betul, betul. Oke, Oke. iya. Nah, yang paling Gitu. susah adalah nanti menjalankannya dok. Ngedengerinnya gampang setengah jam gitu. Ngobrol, oh iya 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 Iya. iya gitu. Jalanin ada aja gitu godaannya. Iya bener, nah di situ tuh kayaknya niat kita sangat diuji ya gitu kayaknya. Oh iya, terus satu yang apa mungkin eh, pesennya banget gitu terkait dengan pandemi ini gitu. Jadi memang nanti ada yang bilang gini kan apa mungkin Cici juga sempet ya baca gitu di media sosial gitu bahwa memang nanti kita itu adalah pilihan kita sih. Kita mau memilih seperti apa kita melewati pandemi ini nanti kalau dia udah beres gitu. Apakah kita akan keluar rumah dengan mungkin kalau kaitannya dengan berat badan gitu ya, dengan berat badan yang udah meningkat, apakah kita akan itu tuh menjadi pilihan kita. Tapi sebenarnya momen ini bisa kita pakai untuk menjaga berat badan sih, tapi memang sangat mengendalikan dari kontrol diri ya. Kalau mereka punya self control yang baik sih biasanya akan oke sih Ci gitu. Soalnya saat lagi di rumah aja ini kita juga jadi apa ya, kita nggak ada tuh nongkrong sama teman, jawat gitu kan ya makan-makan di luar. Kadang kita kan nongkrong gitu sebenarnya bukan karena kita mau makan ya. Kadang kan kita ya mungkin ada meeting atau apa gitu terus kita jadi apa di luaran gitu. Kita juga nggak lapar tapi ya masa nggak pesen lalu kita akan pesan seperti itu kiranya. Jadi itu tuh kan nggak ada nih saat pandemi. Jadi kita bisa sangat atur. Terus buat mereka yang berkeluarga, nah kadang suka lupa gitu bahwa ada nih gitu ya si kecil yang akan sangat meniru apa yang orang tuanya lakukan gitu. Jadi Iya. misalnya, ya anak aku tuh makan aja gitu. Tapi apa aku juga makan aja ya gitu. Sebenarnya ada saatnya orang tua bertanya sama dirinya. Iya, Berarti iya. kalau orang tua jadi role model oke, ya satu keluarga itu dia oke. Terus buat mami-mami di rumah ya berarti sangat mengandalkan dari apa kekuatan bundanya untuk memanage rumahnya. Kalau nggak disiapin juga sama bundanya mungkin keluarga itu juga nggak akan makan apa juga gitu ya. Mau Iya. ini nggak ada. Nah kan oh iya ya nggak ada ya udah nggak makan gitu. Nggak akan makan maksudnya bukan nggak makan makanan yang apa yang dapat menaikkan berat badan gitu. Kayak kayak gitu. Terus aku pengen ngemil, ya bunda belinya buah misalnya gitu. Jadi bisa makan buah. Dengan selain dengan yang tadi saya bilang open PO makanan, mungkin orang-orang juga sekarang ceritanya banyak di rumah dan lihat IG yang bersuara adalah semua praktek memasak dan praktek bikin kue gitu. Jadi Bener. ceritanya mengisi waktu luang sih dok gitu. Tapi kan memang memang hal-hal seperti itu yang sedikit demi sedikit menambah menambah bobot dalam dalam tanda kutip gitu di badan gitu. Jadi Iya eh, betul. jadi mungkin kita bisa eh, apa ya combine lah ya setidaknya kalau memang kita ceritanya memasak atau bikin kue yang penting jumlahnya dijaga jangan banyak-banyak jangan terlalu sering mungkin gitu kali ya dok agak-agak diakal-akalin gitu sedikit ya. Iya betul betul. Iya memang jadi harus lebih dipikirin sih ya gitu ya. Tapi nggak apa-apalah karena memang sebenarnya bagian dari investasi sih kan ya, Ci ya. Apa yang kita makan itu kan sebenarnya dia sangat berperan terhadap kesehatan kita gitu. Apalagi saat pandemi gini, aduh kayaknya kalau kita sakit agak repot juga kan ya, Ci ya. Kalau kita udah pandemi kitanya sakit gitu. Dia harus lebih ngejaga kesehatan tuh 2 kali lipat gitu. Setuju banget sih untuk tetap menjaga si porsi makan, terus ya itu tadi Ci lebih mendengarkan diri. Kalau dirasa udah cukup ya udah lah kayaknya gitu ya. Iya, oke Mm-mm. Dok. Terima kasih sekali buat sharingnya. Sebetulnya kemarin kita buka sesi tanya jawab, tapi yang lucu adalah beberapa orang masukin pertanyaan adalah saya puasa, berat badan saya turun, atau misalnya sekarang saya menyusui, punya anak, melahirkan, berat badan saya malah turun banget dan saya nggak bisa naikin berat badan, terus kita bingung loh. Yang dibahas tadinya adalah kita gimana caranya supaya lebaran jangan lebaran. Nah, ini malah ada beberapa orang yang mengeluhkan sebaliknya dok gitu.
Nah, untuk itu mungkin kita dokter ada sedikit ini nggak sih gitu, maksudnya bahasan singkat gitu yang bisa di-sharing gitu, atau apakah kita harus bahas lagi di sesi berikutnya karena itu panjang atau gimana gitu dok? Sebetulnya sih bahkan kalau misalkan untuk spesifik gitu ya personal seperti itu sebenarnya harus dicari tahu juga sih gitu. Apakah betul yang menyebabkan penurunan berat badannya itu apakah memang karena hanya menyusuinya saja dan memang karena lagi saat berpuasa misalkan gitu. Nah, karena kita harus telusur juga apakah memang ada apakah appetite-nya juga turun, apakah dia ada gangguan di pencernaannya sehingga menghambat dari absorpsinya ataukah mungkin ada penyakit penyertanya gitu. Nah, itu mungkin kita akan konsul secara pribadi. Tapi kalau memang masalahnya hanya dua ini, jadi terkait dengan menurunkan berat badan, ya saat lagi program apa ya saat saat lagi bulan Ramadan ini dan memang orang-orang berpuasa, memang berat badan itu cenderung memang lebih turun karena biasanya kita makan 3 kali jadi makannya 2 kali gitu. Jadi buat Hmm. mereka yang mau menaikkan berat badan, kalau saya pribadi sih biasanya setidaknya jaga dia berat badannya jangan jangan turun gitu. Kalau bisa tuh turunnya jangan terlalu jauh deh gitu. Nah nanti kita akan kejar itu saat selesai saat Lebaran ke sana. Gitu. Oh kok bisa Oke. ya buat ngejar gitu ya. Nah, karena gini sih, aku sedikit aja ya. Jadi memang saat asupan makan kita sedikit, tubuh tuh sebenarnya beradaptasi gitu. Iya. Jadi dia akan menurunkan juga kecepatan dari metabolismenya. Sebenarnya Oh, gitu, Ci. iya. Metabolisme itu aja rendah gitu ya. Jadi metabolisme tuh kerja si tubuh itu Mhm. terutama salah satunya buat ngebakar energi itu jadi rendah gitu karena asupan makan kita sedikit. Nah, lagi metabolismenya rendah, tibalah saat lebaran makannya langsung festif gitu kan. Wih, dengan opor dan teman-temannya makannya jadi 3 kali atau lebih misalnya gitu. Ketika metabolisme lagi rendah, asupan makan meningkat, biasanya naik berat Nah, badan tuh. iya. Itu salah satu kisahnya ya. Cuma nanti jangan cuman asal naik dalam kata jumlah, jumlah naik berat kilogramnya, tapi yang harus kita perhatikan kualitas makan kita juga harus oke. Apalagi nih menyusui nih gitu. Iya. Nah, ketika menyusui ya kalau saran saya Bunda bisa lihat lagi apakah kualitas oke, bukan kualitas sih, tapi apakah sih yang bisa kita lihat itu apakah ASI-nya tetap tetap oke nggak gitu, tetap banyak nggak gitu. Jangan Bulan-bulan. sampai Hmm. ya kita mau sahur nih gitu karena sebenarnya kita bisa kita boleh kok dibolehkan gitu kalau ketika lagi menyusui untuk tidak berpuasa gitu nanti kita eh, apa ya itu beda kajian ya gitu ya. Cuman maksudnya itu tuh dibolehkan. Tapi kalau misalnya kita mau, nah jangan sampai kewajiban kita yang lain yaitu memberikan nutrisi melalui ASI untuk anak kita jadinya abai gitu. Karena kalau asupan makan ibunya juga tidak kualitasnya tidak oke, Hmm. juga dia akan mempengaruhi juga dari kualitas ASI-nya begitu. Jadi seorang ibu yang menyusui itu tanggung jawabnya akan lebih besar ya gitu. Nah, itu selebihnya memang untuk pembentukan ASI itu kan dia akan mengambil dari lemak ibunya juga. Hmm. Jadi saatnya perempuan untuk back in shape sebenarnya saat dia breastfeeding sih gitu. Dan gitu karena dia kan akan pakai dari itu dari si lemak dari ibunya. Nah, dikiranya kalau misalkan tidak ada permasalahan yang lain, dia masalahnya hanya karena puasa dan dia menyusui ya memang memang berat badan memang akan turun sih gitu. Ya kita akan kejar nanti pas lebaran. Gitu, Ci. Mungkin untuk Oke. gambarannya. Udah gampangnya ya, karena ini kan maksudnya beda-beda ya sahabat Limiati, jadi case by case nanti mungkin kalau misalnya yang mau bisa lanjut konsul dengan dokter Siska, karena ya itu tadi setiap orang beda-beda masalahnya, apa-apanya beda. Oke, gitu Betul, dok, terima betul, kasih Ci. banget ya buat sharingnya. Sama-sama. Semoga Sama-sama, Ci. Thank you. semoga kita semua bisa eh, yang pasti membulatkan niat untuk lebih sehat gitu ya dok ya, bukan lebih Betul, kurus betul. tapi lebih sehat, intinya begitu kan ya dok ya. Betul, betul, Oke. betul, betul, Ci. Terima kasih banget Iya. ya dok sharingnya. Sama-sama, sama-sama. Kita bahas Mudah-mudahan bahas bermanfaat. main. Iya. Amin. Bermanfaat sekali kalau gitu. Oke, sampai ketemu lagi Ya, dok. Nah, ya, baik. bye-bye. Ya, selamat siang. Iya. Hmm.